Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kajian Islamik. Kali ini kita akan menikmati buku karya Muhammad Isa Daud yang berjudul Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Isi buku tersebut akan diproyeksikan menjadi seri video dengan harapan Allah meridhoi dan semoga keimanan kita akan tambah kuat menghadapi fitnah akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berita tentang keajaiban anak laki-laki itu semakin menyebar sehingga disebut sebagai Al-Jubah As-Samirah. Menurut Hakim, anak laki-laki aneh itu dirasuki setan. Berita ini disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Sang Hakim pergi ke berbagai penjuru dunia meminta bantuan tukang sihir dan para dukun untuk mengeluarkan setan dari anak laki-laki itu. Menurutnya, setan akan mengguncangkan singgasana atau arasy Tuhan. Karena ada berita itu, timbullah hiruk-pikuk dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya berbagai masyarakat di belahan bumi manapun, jika ada suatu keajaiban aneh dan ganjil. Salah seorang yang pura-pura sebagai filosof dari Samirah berkata, anak itu memang betul-betul keturunan Samiri. 2 huruf Ro dan H, 2 huruf terakhir dari kata Samirah, dulu mengisyaratkan suatu negeri, yaitu negeri Sam, bukan Syam. Karena Sam bin Nuh alaihissalam adalah pendiri gerakan Samirah setelah terjadinya banjir besar. Ketika Sam masih kecil, ia tidak banyak bergerak, sehingga didatangi seorang malaikat yang kemudian mengajarinya bagaimana cara menggerakkan kedua kakinya. Anak itu adalah cucu dari Sam. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai filosof itu. Bahkan ia dituduh gila. Sebagian orang tetap suka membicarakan berita itu sebagai bahan senda gurau, sehingga mereka menamai anak itu sebagai Sam kecil, putra Sam besar. Menurut Hakim, kisah itu harus dibungkam dan jangan dibicarakan lagi. Kalau peringatannya tidak digubris, maka kekuasaanlah yang akan berbicara. Ia menyuruh wakilnya mengumumkan dengan tegas agar semua orang mengikuti pendapat umum ketika membicarakan anak itu agar digelari dengan julukan As-Samiri yang disandarkan pada negeri kelahirannya dan bukan dinisbatkan kepada seseorang. Ayah anak laki-laki itu mati karena menderita apa yang diistilahkan dengan Az-Zabahah Asy-Syadariyah Al-Mutaqarrarah, yaitu tekanan batin berkelanjutan. Sang ayah mati lebih disebabkan oleh watak anaknya yang sangat ganjil itu, dan tampaknya tidak ada penyebab lain kecuali kondisi anaknya itu. Dialah satu-satunya anak yang paling membahayakan hidup orang tuanya dan anak yang paling sedikit, bahkan tidak ada manfaatnya. Bukankah ia tidak pernah menyenangkan kedua orang tuanya kecuali ketika mereka ternyata dikaruniai anak laki-laki? Bahkan anak itu tidak bermanfaat bagi seorang manusia pun, karena ia secara mutlak dinilai hanya mempunyai karakteristik yang membahayakan saja. Ia hanya bermanfaat untuk membedakan kebaikan dari keburukan yang menjadi fitnah bagi manusia. Yang demikian itu hanyalah suatu manfaat yang tidak disengaja kemunculannya, dan itu hanya dengan kadar ketentuan Allah dan kehendaknya saja. Tinggallah anak ajaib itu dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuan Hakim di istananya.
Setelah berlalu 1 tahun, yakni ketika usianya mencapai 5 tahun, anak itu mulai bangun dari tidurnya yang unik seraya bergerak dan mencoba berbicara dengan orang-orang di sekitar istana megah itu. Meskipun dengan ucapan terbata-bata dan terputus-putus. Mereka menangkap aib pada kedua matanya. Mereka lalu mencoba mengobatinya. Akan tetapi para dokter istana berkesimpulan secara pasti bahwa penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan secara medis dan bahwa penyakit atau cacat itu tampaknya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa untuk menjalani hidup seperti itu. Hanya kira-kira 1 bulan saja ketika penduduk negeri itu sedang lalap tidur, tiba-tiba ada peringatan Tuhan kepada mereka. Karena mereka melakukan zina dan liwat, yaitu homoseksualitas seperti orang-orang Sadam dan Amurah. Tuhan berkehendak membuat rencana atas mereka. Dia memberi tangguh mereka sehingga tibalah saatnya perintah Allah untuk menyiksa mereka. Maka datanglah siksaan pada mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka duga sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk memendam mereka ke dalam bumi seperti dilakukan atas penduduk Sadum dan Amurah. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil yang sedang berada di istana hakim. Jibril ditugaskan untuk membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Lautan Yaman. Laut ini mempunyai peranan penting di masa mendatang. Kemudian anak ini hendaknya ditinggalkan sendirian di pulau itu. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan memeliharanya, serta menyayanginya dan memberi makan dan minum. Dengan demikian, sang anak itu akan kembali kepada kebiasaannya semula, yakni banyak tidur dan sedikit bergerak. Sementara itu, Jibril kembali menghancurkan negeri yang penuh kemaksiatan itu dan menjungkir balikannya, sehingga bagian atas negeri tersebut menjadi di bawah. Dan lengkaplah siksaan Allah atas orang-orang kafir itu. Kemudian Jibril kembali membawa makanan untuk anak itu dari rezeki Allah dan demi melaksanakan perintahnya tanpa batas, tanpa pertanyaan dan permohonan penjelasan darinya. Allah menyayangi anak itu seraya berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku. Tetapi di akhir zaman, ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Pulau yang didiami oleh anak itu dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban Ar-Rahib Mu'adzabah Al-Halba, yaitu pulau ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Sebab, menurut dongeng tentang pulau itu, setiap orang yang mampir dan singgah di sana pasti bakal mati disengat ular yang panjangnya beratus-ratus meter. Sementara itu, hewan berbulu tebal itu mempunyai lidah yang dapat bercakap-cakap dengan segala macam bahasa di muka bumi ini dan menguasai pulau itu. Ular itu adalah penjaganya dan buta matanya. Hewan gondrong itulah yang mengarahkannya. Sang penjaga sangat taat dan selalu tunduk kepada tuannya seperti taatnya cincin kepada jari. Pulau itu sebetulnya kecil bagaikan kumpulan bebatuan yang membentuk suatu petak bumi yang penuh dengan berbagai mata air tawar dan segar, serta dikelilingi pepohonan rindang yang saling berjalin berkelindan. Pulau itu juga dipenuhi dengan sumber-sumber kebaikan, baik berupa bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, maupun pohon-pohon apel berwarna kuning, berbentuk aneh seperti kepala jin yang tampak indah dan tersusun rapi, dan tidak seperti kepala setan berbentuk jelek dan berwajah buruk. Iklim pulau itu selamanya sejuk dan sering turun hujan. Pulau itu terletak di Lautan Hindia
dekat negeri Yaman. Bagian laut yang penuh dengan pulau-pulau dan berdekatan dengan negeri Yaman disebut Laut Yaman, bukan Teluk Arabia seperti diakui sebagian orang. Pulau yang didiami oleh anak ajaib itu tampak jauh dan terpisah dari pulau-pulau yang jumlahnya banyak itu. Bahkan dari kejauhan, pulau itu tampak seperti sebuah bintang yang terlepas dari gugusan bintang lainnya, atau bagaikan sebuah bulan lepas dari pusat peredarannya yang penuh dengan planet-planet lain. Ia menjadi suatu yang asing dan ganjil karena ditentukan oleh Yang Maha Kuasa.